Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah. Nah, kita membahas mengenai, ini temanya adalah sebuah pertanyaan. Apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan? Nah, tadi Mas Arfan sudah menjelaskan bahwa uang itu bisa meningkatkan kebahagiaan, tapi tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Ya. Apa itu uang sesungguhnya? Silakan, Mas. Jadi uang itu sesungguhnya adalah budak yang baik. Oh, budak? Ya, budak yang baik. Tapi dia adalah tuan yang buruk. Oke, jadi satu uang aja itu bisa jadi budak dan bisa jadi tuan? Iya. Oke. Dia menjadi budak yang baik kalau kita konsepnya memiliki uang. Oke. Karena uang itu pasti bisa memberikan kemudahan kepada kita. Betul, betul. Kalau kita memiliki uang. Nah, terus kapan dia jadi tuan? Uang bisa menjadi tuan kalau kita dimiliki oleh uang. Kayak apa tuh kita dimiliki uang? Ya, kita memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada uang. Oke. Kita dimiliki, kita tidak bisa memikirkan apapun kecuali uang gitu. Itu bahagia karena ya? Saya bahagia karena punya uang, tergantung sama uang. Iya, betul. Jadi sangat lekat kita gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai apakah uang bisa menciptakan kebahagiaan, tentu saja jawabannya nggak bisa. Ya. Tapi dia bisa meningkatkan kebahagiaan. Artinya apa? Uang itu baru bermakna bagi kita kalau kita sudah bahagia. Tuh langsung diamnya lama gitu. Uang itu baru bermakna bagi kita kalau kita sudah bahagia. Kita sudah bahagia. Okay. Artinya kita bahagia dulu. Kita kembali lagi. Terus gimana caranya dulu, bahagia, Mas? Kita bahagia dulu kalau kita menikmati apa yang ada. Mengisi pikiran kita dengan apa yang kita punya sekarang ini. Ya, jadi kita harus bahagia dulu. Bahagia dulu, baru uang itu memiliki makna. Baru uang itu bermakna bagi kita. Baru uang itu meningkatkan kebahagiaan. Apa yang terjadi kalau kita masih belum bahagia? Apa makna uang itu kemudian? Kalau kita belum bahagia, uang itu hanya menjadi menciptakan kemudahan. Kemudahan aja, tapi tidak meningkatkan kebahagiaan. Tidak meningkatkan kebahagiaan, hanya menciptakan kemudahan. Gitu. Jadi sebetulnya analoginya adalah seperti kalau kita sakit gitu ya. Pertanyaan saya, kalau kita sakit kan waktu kita kecil dulu, orang tua kita kan suka nanya kan, mau makan apa gitu ya. Makanan yang tadinya nggak boleh, ayo supaya lebih happy kan begitu ya. Boleh makan es krim, nah, ya, gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita lagi sakit, enak nggak makan es krim? Enggak. Nggak enak. Semua makanan nggak enak. Betul. Jadi makanan itu, makanan semahal apapun, selezat apapun, baru bisa enak kalau kita lagi happy. Sehat. Betul Betul ya? Sama. Uang sebanyak apapun baru bermakna bagi kita kalau kita bahagia. Jadi yang pertama harus bahagia ya? Harus bahagia dulu. Padahal ada orang yang memang tujuan hidupnya itu mencari uang. Ketika ditanya, kenapa kamu ingin mencari uang? Ya supaya aku bahagia. Itu salah ya? Salah. Dia harus bahagia dulu. Punya uang atau tidak punya uang, bahagia. Setelah itu, mari kita cari uang sebanyak-banyaknya. Supaya kita lebih bahagia lagi. Tambah bahagia. Tambah bahagia lagi. Tapi kalau kita bahagia aja enggak. Gitu ya. Mencari uang sebanyak-banyaknya pun selalu hasilnya dia tidak bahagia. Selalu merasa kurang gitu. Punya berapapun kurang. Betul juga ya. Iya. Dikasih 1.000, cuma 1.000. Mutunya 10.000, dikasih 10.000, pelit banget. Iya. 100.000 kayak. Semuanya salah. Gitu. Semuanya salah ya. Iya, jadi apakah kekayaan itu membuat kita bahagia? Yes, kalau kita sudah bahagia. Jadi kita harus bahagia dulu. Apapun yang terjadi, baru kita kaya setelah itu. Jadi itulah kaitan antara uang dan kebahagiaan. Iya, exactly. Jadi uang itu tidak menyebabkan kebahagiaan. Tidak menyebabkan, tapi meningkatkan kebahagiaan. Kalau Anda sudah bahagia. Jadi biar bagaimanapun uang itu tetap alat ya. Alat untuk meningkatkan. Alat untuk meningkatkan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Karena tujuan dari hidup kita ini adalah happiness. Bahagia. Bahkan sejak dari zaman Yunani kuno saja, filsuf Aristoteles sudah mengatakan tujuan hidup kita adalah mencapai happiness, kebahagiaan. Jadi kalau ada di antara Anda yang ditanya, apa sih tujuan hidup Anda? Saya mau jadi orang kaya gitu ya, kaya banyak uang. Kenapa? Karena saya ingin bahagia. Oh ternyata belum tentu. Bahagia lagi. Iya betul. Padahal Anda bisa bahagia dulu, baru Anda bisa merasakan makna uang itu meningkatkan kebahagiaan Anda. Baik, pemirsa, buat Anda yang mengajukan pertanyaan di Happiness with Arfan Pradiansyah hari ini,
Ada yang istimewa. Ada hadiah dari Mas Arfan ya. Ya. Ada 4 buah CD. Inspirasi Happiness. Aha, Inspirasi Happiness nih, seperti yang di meja nih saya tunjukin ya. Ini dia CD-nya. Inspirasi Happiness. Ini ada 4 buah. Dan tambah bonusnya. Satu buah Ada buku. satu buah buku yang berjudul The Seven Laws of Happiness. Nah, tadi ya buat Anda supaya gimana caranya Anda semakin bahagia, walaupun uang yang Anda dapat mungkin baru setengah yang Anda harapkan, tapi itu sudah meningkatkan kebahagiaan Anda, ya Anda harus happy dulu. Gimana caranya? Oh, ini ada 7 hukum of happiness. 7 rahasia. 7 rahasia. Silakan hubungi kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Dan kami akan break sejenak, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini.